Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang pembiayaan dan pembayaran internasional dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan nama kelompok sebagai berikut. Latar belakang, sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembiayaan atau pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Sumber dan metode pembiayaan internasional. Pada umumnya sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi tersebut terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli, sumber dana berupa kredit dari penjual, sumber dana dari pihak ketiga, terutama lembaga keuangan, bank dan non-bank. Metode pembiayaan berikut yaitu account receivable financing, banker acceptance, short-term bank loan, dan sebagainya. Yang pertama, account receivable finance, suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan credit worthiness yang diberikan kepada importirnya. Kedua, metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau yang wajib dibayar oleh pihak bank setelah jatuh tempo. Yang ketiga, metode ini diberikan oleh bank atas dasar banker acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja. Yang keempat ada counter trade atau imbal dagang. Metode pembayaran ini biasanya dilakukan dengan cara pertukaran barang dan barang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Banyak sekali variasinya seperti barter, buyback, switch trading, offset, dan sebagainya. Yang kelima merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan. Yang keenam, metode ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan oleh eksportir. Ketujuh, ada leasing yang digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dan untuk digunakan leases selama jangka waktu tertentu. Sistem pembayaran internasional. Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat menggunakan beberapa cara seperti open account, letter of credit, dan sebagainya. Yang pertama, suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli, importir kepada penjual. Yang kedua ada open account yang dimana pembayaran ini dilakukan setelah produk dikirim dan toko terjual setelah jangka waktu tertentu karena pembeli dan penjual ini sudah saling kenal. Yang ketiga ada private compensation di mana pembayaran ini dilakukan antara pembeli dan penjual yang dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keempat, letter of credit, suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual melalui edge fishing atau confirm bank. Yang kelima ada draft atau surat perintah tertulis dari eksportir yang ditujukan kepada importir atau agentnya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada jangka waktu tertentu juga. Terakhir yaitu dilakukan oleh importir pada eksportir setelah barang terjual. Contoh soal dan pembahasan. Berikut contoh soal transaksi pada metode pembayaran sistem barter. Barter melibatkan suatu barang seperti saya mempunyai roti dan teman saya mempunyai barang mentega. Saya tukarkan dengan kuantiti yang sama, itu namanya adalah tukar sistem barter. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Inilah presentasi dari kami.